Belakang rumahnya itu perasaanku udah nggak enak. Waduh, kok hawanya beda. Kamar mandinya tuh nggak ada lampu. Aduh, gemeter woy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fun Channel. Selamat bergabung ya teman-teman semua. Semoga di channel ini dari sekarang sampai kedepannya aku bisa menghibur kalian dengan konten-konten yang aku berikan. Jadi ini adalah video pertama aku. Enggak sih sebenarnya. Dulu aku juga pernah bikin channel dan posting satu video tapi aku hapus. Jadi anggap saja ini adalah video pertamaku. Nah, di video pertama ini aku mau berbagi cerita horor ke kalian. Dan ini pengalaman aku sendiri. Sebenarnya cerita ini sudah pernah aku bagi di Instastory dalam versi teks atau narasi, dan kali ini aku bikin versi videonya. Sebelum kita lanjut dengarkan ceritanya, aku minta support dari teman-teman untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar aku semakin semangat untuk bikin konten yang selanjutnya. Ini tuh kejadian pada saat aku masih kelas 1 SMP. Kalau nggak salah itu pada tahun 2016, kalau nggak salah nih ya. Saat itu kan aku bergabung dengan salah satu ekskul sekolah, yaitu band. Kami mengikuti festival band di salah satu kota yang ada di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah. Mohon maaf untuk kotanya aku tidak sebutkan. Saat itu ada dua grup band dari sekolahku yang mengikuti festival tersebut. Jadi pada saat di kota itu kami menempati salah satu rumah yang kata guru pendamping kami itu adalah rumah keluarga beliau. Namun rumah tersebut jarang sekali ditempati dan dipakai mungkin cuma buat rapat itu saja. Jadi saat kami tiba di kota itu, kami menuju ke rumah tersebut. Pas kami melewati di belakang rumahnya itu, perasaanku udah gak enak. Jadi pas kami memasuki rumah itu, rumahnya sangatlah berdebu, kotor. Gak kotor banget sih, tapi ya intinya berdebu lah, seperti lama sekali tidak ditinggali. Baru masuk ke rumah itu, aku sudah kayak merasa, waduh kok hawanya beda gitu. Ya kita pastilah punya feeling kan. Dan entah kenapa aku saat itu bisa merasakan bahwa ada hawa yang berbeda di rumah itu. Oh iya, rumah itu berada di dalam gang, tapi aku lupa nama jalannya. Seandainya aku ingat pun, aku tidak akan spill nama jalannya ke kalian. Udah masuk rumah nih, iseng lah aku cek dapur. Apa yang aku dapati? Cuman ada kompor yang tidak terpakai, terus ada galon air yang tidak ada isinya, dan pastinya lantai yang berdebu. Ketahuan kan kalau rumah yang seperti itu pasti lama tidak ditempati. Oke, jadi siang itu kami langsung bersih-bersih, dan di situ kan ada dua grup band. Itu ada berapa orang ya? Vokalis, gitaris, bass, drummer, sama yang megang piano. Berarti pesertanya 10 orang. Terus ada guru pendamping dan perwakilan orang tua pendamping. Berarti ada sekitar 12 orang kan. Jadi setelah rumah itu sudah bersih, kan udah sore juga nih. Jadi kami lanjut aktivitas mandi. Ya mandinya sendiri-sendiri lah. Aku kaget saat masuk ke kamar mandi. Kamar mandinya itu nggak ada lampu. Ya jadi saat itu aku mandi pakai flash HP. Ya center HP lah ya. Mandilah kami bergantian dengan menggunakan center HP masing-masing. Sudah malam nih, malam. Jadi kami tidur. Oh ya, anggota band itu kan ada 3 orang perempuan. 3 orang itu sudah termasuk aku. Nah, jadi kami 3 orang perempuan itu menempati satu kamar, dan laki-laki menempati kamar yang di sebelahnya. Baru malam pertama menempati rumah itu, aku sudah
mengalami hal yang tidak masuk akal. Saat tidur, entah jam berapa itu, aku mendengar ada suara yang memanggil namaku sebanyak 3 kali. Dan aku terbangun. Posisi aku tidur saat itu ada di tengah-tengah. Lalu aku melihat ke dua teman cewek aku yang ada di samping. Mereka tidur nyenyak sekali, pulas. Tidak seperti aku yang gelisah. Tambah gelisah dong ya, gara-gara dengar suara itu. Merasa terganggu dengan panggilan tadi dan aku refleks membuka tirai jendela. Kebetulan ini kan tidur. Ini kepala. Di atas kepala. Iya gitulah ya. Di atas kepala ini jendela gitu. Di sini nih, ini jendela. Kayak gitu. Terus ya udahlah, aku bangun. Aku membuka tirai itu. Seret. Apa yang aku dapati? Gelap. Tidak terlihat apapun. Aku gugup dong. Aku merasa, waduh, siapa lagi yang manggil gitu kan. Terus ya udahlah, aku lanjut tidur. Terus aku sempat berpikir kan, kenapa harus aku yang diganggu gitu. Apakah saat itu aku adalah orang yang pendiam, atau itu dikarenakan aku tidur di tengah? Karena ya ada mitos-mitos yang bilang kalau tidur orangnya ganjil terus dia berada di tengah-tengah, itu ya memang ada yang mengganggu. Begitu kata mitos. Entahlah benar atau tidak. Yang pastinya aku sudah mengalami hal itu. Pas pagi aku bangun ceritanya, padahal nggak bisa tidur nyenyak sampai pagi. Aku buka lagi tuh tirai jendela. Yang kulihat cuman ada pohon besar dan sumur. Lanjut ke aktivitas pada hari itu, yaitu festival lomba. Saat itu aku nggak ada cerita sama teman-teman maupun guru ataupun orang tua pendamping yang kebetulan itu adalah paman aku. Lalu sekitar jam berapa ya kami pulang dari festival lomba itu? Mungkin jam 3-an kali ya. Oh ya, mungkin jam 3-an, 3 sore maksudnya. Nah, itu kan kami lanjut bersih-bersih dong. Aku mandi sendiri dan lagi-lagi aku mendengar suara panggilan itu. Kesel dong aku denger itu dari tadi malam gitu ya. Jadi ya aku jawab, "Oi, siapa sih?" Dan pastinya tidak ada jawaban, tidak ada sahutan. Setelah mandi, pasang baju segala di kamar mandi, lalu aku keluar dan memasuki kamar tempat kami tidur. Saat itu kamar kosong, lalu aku masuk sendiri. Dan biasalah kegiatan cewek, body lotion. Body lotionan itu kan kalau kita pakai hand body itu kan pasti digosok-gosok gitu ya. Terus apa yang ku dapati di sini, kalau nggak salah ya sebelah kanan, di sini ada lebam dan itu ada seperti 2 titik. Itu kayak seperti bekas tusukan atau apa juga aku nggak paham, pokoknya kayak gini nih kayak gitu. Di samping-sampingnya itu lebam. Kaget dong aku, ini kenapa gitu. Terus pindahlah lagi ke sebelah sini. Aku melihat di sini, aduh merinding coy. Aku melihat di pergelangan tanganku di sini ada lebam lagi, tapi berbentuk seperti 3 jari seperti ini. Jari siapa yang ada 3? Aduh, kaget dong aku. Terus temanku cewek masuk ke kamar 1 orang. Aku ceritain apa yang ku alami dari tadi malam sampai terakhir aku mandi. Terus ternyata dia keluar dan mungkin saat itu dia menceritakan hal itu kepada teman-temanku yang lain, guru pendamping serta paman aku yang ada di situ. Terus aku dipanggil keluar kamar, diminta untuk menceritakan kejadian-kejadian yang aku alami. Setelah aku ceritakan, aduh gemeter woy. Setelah aku ceritakan,
bagian lebam di sini, di lengan kanan dan di pergelangan tangan kiri, itu juga aku perlihatkan ke mereka. Ini loh, apa gitu, kenapa? Yang lain pada kaget kan dengar ceritaku. Setelah menceritakan itu, menuduh teman cowok kalau mereka lah yang iseng memanggil-manggil namaku di tengah malam dan saat aku mandi. Tapi mereka malah kaget, hah? Nggak ada gitu, nggak ada yang mau ngaku. Terus ngapain juga coba mereka bohong, ya kan? Ngapain juga mereka nakut-nakutin temennya yang saat itu masih kelas 1 SMP di rumah yang ditinggali, namun rumah itu sudah lama tidak ditempati seperti itu. Lalu setelah guru pendamping kami mendengarkan cerita dari aku, beliau menceritakan mohon maaf ya, ini rada sadis, tapi ini pernah terjadi di tahun 2001. Mohon maaf sekali, aku tidak bermaksud untuk mengungkit-ungkit kejadian lama. Aku cuman ingin menceritakan apa yang aku alami, dan itu ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Kata guruku, rumah itu memang sudah lama tidak ditempati dan ada satu kamar yang tidak pernah dibuka. Entahlah apa alasannya kenapa kamar itu tidak pernah dibuka. Guru itu tidak menceritakan kepada kami. Jadi pada tahun 2000, ini berdasarkan cerita yang guru aku sampaikan ya, pada tahun 2000 atau 2001 itu aku lupa, ada kejadian di kota tersebut dan ada orang yang membuang kepala bayi di sumur belakang rumah yang kami tinggali, dan itu yang aku lihat saat buka tirai jendela. Aku kalau cerita ini gemeteran sampai sekarang. Astaga, astagfirullahaladzim. Berarti ya perkiraan usia bayi itu dengan usiaku kurang lebih lah. Jadi yang kutakutkan saat itu dia ingin berteman denganku. Karena gini nih kata orang, kalau sudah kita berteman dengan mereka itu bisa saja ingin mengajak kita ke alamnya. Kalau kita nggak kuat iman, bisa jadi kita terbawa ke alam mereka. Seperti itu. Itulah yang aku takutkan. Lanjut malam. Situ kami 3 orang cewek nggak berani lagi tidur di kamar itu. Kami memilih untuk tidur di ruang tengah, di tengah-tengah rumah gitu loh, tempat keluarga berkumpul biasanya. Teman-teman cowok juga tidur di tengah rumah, tapi ya pastinya berjarak lah ya. Mereka ada yang tidur di kursi tamu, di ruang tamu. Terus ada beberapa teman cowok yang memilih untuk tidur di kamar yang sebelumnya kami tempati. Entahlah kenapa mereka ingin mencoba tidur di kamar itu. Mungkin mereka ingin membuktikan apa yang aku bicarakan. Mungkin. Nah, jadi kan kami tidur di ruang tengah ya tadi. Dan aku memilih untuk tidak tidur di tengah lagi. Lalu aku pindah ke sebelah kiri, pojok. Dan kebetulan di sebelah kiri itu dekat dengan pintu kamar. Dekat dengan pintu kamar yang aku maksud. Terus di sebelah sananya itu kita bisa lihat lorong dapur yang tidak terkena cahaya lampu. Jadi ya pastinya gelap pada saat tidur. Aku terbangun dan menghadap ke kiri. Kalau menghadap ke kiri kan otomatis bisa lihat bagian gelap di lorong dapur itu tadi kan. Saat aku terbangun dengan sambil melihat ke arah lorong dapur yang gelap tadi, sialnya aku melihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang yang terbalik. Entahlah itu memang terbalik rambutnya seperti ini atau dia membelakangi aku. Jadi aku melihat belakangnya gitu.
Yang jelas itulah yang aku lihat. Kaget dong. Terus ya udah, aku baca doa dan kembali tidur dengan menghadap ke kanan. Jadi aku menghadap ke temanku cewek. Pas siang, itu ternyata teman cowokku cerita bahwa tadi malam salah satu dari mereka ada yang mendengar suara tirai yang terbuka. Seperti itu kan. Nah, berarti terbukti dong. Tidak cuman aku yang mengalami hal mistis, mereka juga ditampakkan dengan adanya suara tirai tadi. Padahal setelah dilihat tirainya tidak terbuka. Dan untungnya itu adalah malam terakhir kami berada di rumah itu. Siangnya kami balik ke kota kami semula. Entahlah ya apa yang akan terjadi jika kami masih ada di rumah itu satu malam lagi. Entahlah. Coba deh komen kalau kalian mengalami hal serupa atau gangguan mistis seperti yang aku alami. Apa yang kalian rasakan? Komen ya guys, komen. Oke, sampai sini aja dulu cerita pengalaman mistis yang aku alami. Semoga kalian suka dengan cerita nyata yang aku sampaikan ke kalian. Untuk mensupport channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow juga Instagram aku fbrnty_rf. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.